Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asriani dengan NIM 1902010106 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari blended e-learning itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, blended e-learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran tidak langsung atau pembelajaran mandiri yang biasa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, menurut Graham, beliau menjelaskan bahwa blended e-learning ini merupakan sebuah pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline atau pembelajaran tradisional. Sedangkan konsep dalam blended e-learning itu sendiri mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, proses kegiatan belajar yang dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, sikap mandiri. Yang ketiga, konsep belajar. Dan yang keempat, kerjasama atau evaluasi belajar. Adapun manfaatnya yaitu lebih fleksibel, yang dimana tujuan menerapkan metode blended e-learning ini adalah agar pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, hasil belajar yang efektif ini yang dimana gabungan antara metode pengajaran dari blended e-learning sudah terbukti mampu meningkatkan hasil belajar para peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dengan keterlibatan antara peserta didik. Yang keempat, mampu meningkatkan kepuasan belajar metode pembelajaran. Gabungan juga dapat membuktikan perkembangan pembelajaran. Yang kelima, partisipasi peserta didik menjadi lebih baik. Yang keenam, menghemat biaya serta waktu pembelajaran campuran ini memungkinkan guru peserta didik ini untuk lebih menghematkan waktu serta biayanya. Yang dimana di sini guru bisa menghemat pemakaian kertas karena aktivitas pembelajaran yang digunakan dapat terlaksana secara tidak langsung. Nah, adapun langkah-langkah dalam model blended learning itu, yang pertama, guru mengupload materi pembelajaran, yaitu tugas-tugas pada aplikasi, atau bisa digunakan semacam halnya Google Classroom. Kita mengupload beberapa materi di situ. Yang kedua, guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran atau absensi peserta didik. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada karakteristik dari blended itu sendiri. Yang pertama, menggabungkan beberapa beragam penyampaian karakteristik. Yang pertama, model ini menggabungkan antara beragam model pembelajaran yang sifatnya konvensional atau offline dengan pembelajaran online. Yang kedua, kombinasi pengajaran secara langsung. Metode blended e-learning juga merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Dalam artian, dalam menerapkan pembelajaran harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan kita mengombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka. Yang ketiga, perpaduan antara cara mengajar dengan gaya pembelajaran yang efektif. Nah, dengan adanya metode pembelajaran gabungan ini, peserta didik akan semakin termotivasi untuk selalu belajar atau melaksanakan berbagai aktivitas secara mandiri, atau mereka juga bisa bertanya dengan mudah melalui forum diskusi, baik itu kepada guru maupun sesama mereka sendiri. Yang keempat, guru dan orang tua itu mempunyai peran yang sama, atau karakteristik berikutnya dari gabungan guru serta orang tua itu mempunyai peran yang sama, yang dimana metode ini akan menjadi sebuah pilihan serta solusi terbaik
untuk bisa meningkatkan keefektifan dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun beberapa kelebihan dari pembelajaran blended learning ini, yang pertama itu lebih efektif. Blended learning ini lebih efektif jika dilakukan apabila siswa itu mendapatkan keleluasan untuk mendapatkan sumber informasi yang bisa didiskusikan secara langsung. Selanjutnya itu fleksibel, yang dimana siswa atau peserta didik ini dapat mendapatkan pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kesempatan yang telah terjalin. Dan yang terakhir itu hemat biaya ongkos, yang dimana siswa ini tidak perlu lagi datang ke sekolah sehingga dia itu tidak mengeluarkan uang dan tenaga, sehingga biaya uang sakunya itu tidak perlu keluar karena siswa itu atau peserta didik itu tidak keluar rumah, jadi dia cukup belajar di rumah saja. Sedangkan pada kelemahan dari blended e-learning itu sendiri, yang pertama biayanya itu tinggi, yang dimana biaya dalam hal ini biaya sarana dan prasarana yang akan mendukung sebuah pembelajaran seperti halnya contoh laptop, internet, dan kartu data. Kenapa dikatakan biaya tinggi? Karena model pembelajaran ini itu harus menggunakan jaringan internet, yang dimana kita diharuskan itu handphone ataupun HP ini standby yang namanya mempunyai data internet agar kita itu dapat melakukan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya itu berpotensi tidak mencapai target, yang dimana siswa atau peserta didik jika tidak dimonitor secara langsung, ada kemungkinan siswa tersebut itu tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya itu rentang manipulasi. Maksudnya ini blended learning dapat melakukan manipulasi-manipulasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas, seperti misalnya meminta bantuan kepada temannya, atau hanya sekedar melihat pekerjaan temannya, atau hanya sekedar menggunakan aplikasi yang dimana ketika diberikan tugas itu mereka tidak menggunakan otaknya untuk berpikir, tetapi peserta didik ini hanya mengandalkan dengan Google, yang dimana Om Google ini digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan terkait materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu blended learning. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.